Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linaftadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah, karena berkat rahmat, nikmat, dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul kembali di via Zoom ini. Selawat berikan salam, tak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, saya, Cici Susanti, selaku moderator dan pembimbing kegiatan presentasi pada kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 menyampaikan presentasi kami tentang Islam dalam Peranata Sosial yang beranggotakan pertama, Ari Fauzan dengan NIM J1A120012, saya sendiri Cici Susanti dengan NIM J1A12013, selanjutnya Aldi Hadi Febrizal dengan NIM J1A12032, selanjutnya Luvia Karisma Putri dengan NIM J1A12041, selanjutnya Wandi Saputra dengan NIM J1A12054, selanjutnya Rusdiyadi Hasibuan dengan NIM J1A12059, dan yang terakhir yaitu Siti Sofia Purnama dengan NIM J1A12076. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Ari Fauzan. Kepada Ari Fauzan, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kita akan bahas tentang Islam dalam peranata sosial. Islam, seperti yang kita ketahui, agama Islam merupakan agama terbesar di Indonesia, agama mayoritas. Tidak heran jika Islam memiliki pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat, baik itu perilaku atau budayanya. Islam sudah ada sejak zaman-zaman Nabi Muhammad, karena dapat kita ketahui bagaimana, coba kita nalar sebentar logika. Bagaimana Islam dapat melekat kuat dalam budaya-budaya dan perilaku masyarakat Indonesia. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa agama Islam sudah ada sejak zaman-zaman terdahulu, sejak zaman Nabi Muhammad. Karena kita ketahui, kita dapat buktikan dengan kata kaput barus atau bagaimana, itu adalah dari bahasa Arab. Yang baiklah, kita coba mengenal Islam lagi. Islam merupakan agama kita, tahulah. Oke, Islam merupakan agama yang benar, agama yang murni dari Allah, dan tidak ada seorang pun yang berani merubahnya. Islam merupakan agama yang menyempurnakan paham agama terdahulu, agama-agama dari Nabi Adam sampai saat ini disempurnakan dengan adanya Islam. Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ajaran tentang kehidupan sosial antara manusia dan manusia. Itu merupakan anugerah yang diberikan Allah, mukjizat yang diberikan Allah kepada kita. Al-Quran mengungkap segala sesuatu yang kita tidak pernah ketahui, memiliki suatu hal yang sungguh luar biasa jika kamu mau mempelajarinya. Next. Tapi dalam sesi kali ini, saya akan membahas tentang sosial, kehidupan manusia dengan manusia. Peranata sosial merupakan norma-norma dalam kehidupan sosial, baik itu komunikasi, perilaku antar individu, dan sebagainya. Karena manusia itu makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan antara satu dengan satu yang lainnya. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Bahkan ketika mati, manusia itu masih membutuhkan pertolongan dari manusia lainnya. Next. Ukhuwah Islamiyah ini. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah merupakan bentuk persaudaraan antara umat Islam. Di mana yang seperti kita ketahui bahwa setiap
Muslim, baik Indonesia atau luar negeri sana, yang tidak kita ketahui nama, asal, suku, kulit, atau sebagainya, yang sangat beragam, tapi coba kamu ketika berada di luar negeri, kamu ucapkan salam, tapi pasti ada, kalau Muslim, pasti akan menjawab dengan Waalaikumsalam. Itu adalah identitas dari Muslim, identitas dari agama Islam, saling memberi doa. Assalamualaikum itu adalah doa, Waalaikumsalam itu adalah balasan doanya. Dan dalam konteks ini, Muslim di seluruh dunia itu memiliki ikatan yang kuat dan wajib hukumnya untuk saling menolong selagi tidak melanggar hukum-hukum Islam. Lalu, apa itu ukhuwah Islamiyah? Menurut berbagai sumber baik ahli ataupun definisi umum, ukhuwah Islamiyah dapat berarti suatu dalam diri manusia, berupa perasaan kuat yang saling melindungi, menghormati, percaya, yang terikat dengan akidah Islam, iman, dan takwa. Kita disatukan oleh Allah, kita disatukan oleh ajaran-ajaran agama Islam. Al-Quran dan hadis merupakan landasan utama di dalam ajaran ukhuwah Islamiyah, sehingga dengan ikatan ukhuwah Islam yang mampu membangun masyarakat yang ideal, damai, dan sejahtera. Itu adalah ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Arif Fauzan. Pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Aldi Febrizal. Kepada Aldi dipersilahkan. Terima kasih moderator yang telah mengizinkan saya membaca sedikit materi. Selanjutnya bagaimana menjalani ukhuwah yang kuat. Berikut cara memperkuat ukhuwah Islamiyah menurut para ulama. Yang pertama, menutup aib saudara seiman, yaitu dengan kita tidak membongkar kejelekan dari seseorang. Yang kedua, memanfaatkan saudara seiman. Apabila saudara seiman kita salah, sebaiknya kita memaafkan segala kesalahannya. Yang ketiga, meringankan beban saudara seiman. Meringankan beban saudara seiman bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu misalnya saudara seiman kita sedang terkena musibah, ada baiknya kita membantunya. Yang keempat, berbaik sangka. Ada hadis yang menyatakan, jauhkanlah dirimu dari prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Itu ada di hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir yaitu saling mendoakan. Untuk ada baiknya dalam sesama Islam itu saling mendoakan. Next. Hukum yang menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah. Pada Al-Quran dijelaskan, dan berpegangan teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dan jagalah kamu sekalian berpecah belah. Dan ingatlah hikmah Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan. Maka dia, Allah, mengizinkan antara hati-hati kamu, maka kamu menjadi saudara. Quran Surah Al-Imran ayat 103. Dari ayat ini di atas, Allah telah menekankan tentang persaudaraan dan darah. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Aldi. Pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Lutfia Kadisma Putri. Kepada Lutfia dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ukhuwah wataniyah. Islam merupakan agama dengan rasa keadilan, baik dalam perbedaan suku, agama, dan lainnya. Maka tak heran Islam juga membahas tentang ukhuwah wataniyah. Apa itu ukhuwah wataniyah? Ukhuwah wataniyah merupakan rasa persaudaraan dalam lingkup bangsa. Dalam konteks kita sekarang, seluruh warga Indonesia yang tinggal dari Sabang sampai Merauke adalah
bersaudara, karena sama-sama lahir dan tinggal di tanah air yang sama tanpa memandang latar belakang agama atau keturunannya. Selanjutnya, masyarakat madani. Kita hidup dalam suatu bangsa yang memiliki banyak sekali keragaman. Kurang rasanya jika tidak membahas tentang masyarakat madani. Kenapa? Karena salah satu cara untuk menumbuhkan ukhuwah wataniyah yaitu dengan membangun masyarakat madani. Masyarakat madani sendiri merupakan contoh peradaban yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana sejarahnya kota Madinah, tempat yang bukan hanya dihuni oleh umat Islam saja, tapi juga dari berbagai golongan dengan dapat bersatu di atas perbedaan. Nabi pernah mengajarkan kita tentang rasa persatuan dalam membangun suatu pemerintahan dengan adil dan saling menghormati. Kita tinggal di tanah air yang memiliki keragaman agama, suku, ras, budaya, dan lainnya. Rasanya tidak pantas jika membenci satu golongan yang dilandaskan agama. Karena sejatinya Allah itu menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini yaitu ukhuwah wataniyah merupakan persaudaraan dalam lingkup bangsa dan didasarkan oleh rasa sebagai sesama manusia. Ukhuwah wataniyah merupakan bentuk dari ajaran Nabi Muhammad tentang persatuan dalam membentuk pemerintahan yang sehat dan bentuk untuk membangun pertahanan bangsa yang kuat. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Lufia. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Siti Sofia. Kepada Siti Sofia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu ada Islam dalam politik. Di Indonesia, politik dan agama sudah menjadi hal yang begitu tidak baik jika dikaitkan, karena hal ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap tokoh agama dan politikus dalam menyikapi pemilu. Seakan agama ditunggangi politik untuk menjatuhkan lawan karena agama di Indonesia mayoritas Islam. Itu membuat politikus merasakan sebuah peluang yang bagus untuk mereka dalam mendapatkan masa pemilih. Padahal, agama dan politik jika diartikan dan dilaksanakan dengan baik dapat membuat suatu bangsa mendapatkan kemajuannya. Agama Islam merupakan agama yang memiliki pengaruh perilaku yang baik dalam masyarakat. Dalam agama Islam, kita dijelaskan bagaimana kehidupan sosial yang dilandaskan dengan keadilan, tidak memandang bulu, dan kebaikan lainnya. Berikutnya ada implementasi nilai Islam dalam politik. Bagaimana implementasi nilai Islam dalam budaya politik yang Pancasialis bergantung pada kekuatan nilai-nilai itu mempengaruhi proses politik itu sendiri. Bila terjadi kemerosotan pengaruh nilai-nilai keagamaan Islam dalam budaya politik, sesungguhnya yang terjadi adalah sekularisasi kultur politik. Ini lebih membahayakan dan lebih ruwet masalahnya, ketimbang pemisahan secara formal struktur pemerintahan dan keagamaan. Disinilah pentingnya upaya kulturisasi politik, tanpa menimbulkan kerawanan-kerawanan tertentu terhadap proses perkembangan politik struktural. Bahkan, perlu diupayakan adanya keseimbangan antara proses kulturisasi politik dengan proses politik struktural, agar tidak ada kesenjangan antara dua proses itu. Hal ini mungkin juga penting untuk menghindarkan kecurigaan yang sering muncul dari kalangan elit politik formal terhadap aktivitas politik melalui jalur kultural. Sekian materi yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Rusliadi. Kepada Rusliadi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Kesimpulan dalam presentasi kali ini, peranata sosial adalah nilai yang mengatur kehidupan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah sekelompok orang yang
saling berkomunikasi, terfokus pada berbagai aktivitas. Adapun peranata sosial dalam Islam adalah berupa yang mengatur kehidupan sosial masyarakat berdasarkan syariat Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Peranata sosial bertujuan untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai. Juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam. Ada beberapa faktor peranata sosial dalam ajaran Islam dari beberapa aspek. Yang pertama, peranata politik. Dalam Islam, agama dan politik jika dilaksanakan dengan baik dapat membuat kita mendapatkan kemajuan. Implementasi nilai Islam dalam bernegara adalah kulturisasi politik. Yang kedua, peranata dalam beragama Islam dengan menjalankan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah itu dapat membuat terciptanya solidaritas antara selanjutnya antara Tengok aja kesimpulan yang punya antara saya ulangin, antara umat manusia yang dan terciptanya kerukunan, terciptanya hal-hal yang disenangi. Tanpa adanya ukhuwah dan dalam umat Islam akan menjadikan banyak masalah yang dibenci Allah. Dalam peranata sosial kaya dengan dimensi dan substansi. Ia berdimensi abstrak dalam wujud segala perintah dan larangan Allah. Ia juga berdimensi konkret dalam wujud perilaku yang memperoleh di kalangan umat Islam. Itulah yang bisa saya dapat sampaikan. Saya kembali ke atas. Demikianlah kesimpulan sekaligus penutup dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata-kata atau perilaku kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan berkah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara nyimpannya gimana ya? Ayah nih. Ini cara nyimpannya gimana? Sempat hilang, ngerekam ulang. What the? Otomatis terhitung jadi kayak gitu dah. Hah? Pas zoomnya habis atau dia berhentiin baru nyimpan dia nanti kalau salah. Bener, nanti kalau hilang aku nak nanggung. Waduh, bahaya pula. Hilang semula. Aku lupa juga coba. kemarin pernah rekam juga. Gimana cara nyimpannya? Masih recording ya. Cari di Google. Stopin dulu dah. Tunggu. Tadi kan ada yang belum dibaca, kayak itu kan, itu bisa ditempel nggak? Dia ditempel, Wan. Bisa kan? Apanya yang nggak dibaca? Tadi kan ada slide-nya, ada yang belum dibaca kan? Itu bisa kita putuskan, mesti gimana ya? Dibaca. Nanti kita dipotong, tempelkan di tengah-tengahnya itu. Bisa. Bisa kan? Ya. Cobalah. Biar kelihatan terstruktur gitu loh. Emang bagian siapa yang belum terbaca? Terakhirnya itu kan ada, coba slide-nya, Sof. Yang ukhuwah tadi kan Islam. Kesimpulan tadi belum nih kan. Lalu terakhir. Turun. Nah, turun.
lagi. Ya ini belum nih, hikmah ukhuwahnya belum. Oh hikmah ya belum, itu juga belum. Sama ini kata mutiara juga belum kan? Kata mutiaranya yang mana? Ini Ya kan? itu kan. Iya. Nanti kita kelihatan terstruktur gitu. Jadi terbaca semua slide-nya. Yang politik tadi juga ada satu lagi belum kamu baca juga mungkin. Udah nggak? Tadi lewatin. Oh ini? Yaitu. Yo. Oh iya, astagfirullahaladzim. Lupa. Ya udah nih, siapa tadi? Bisa nggak? Bisa kan Wan? Bisa lah. Yang ini tadi Insya siapa? Allah bisa. Yang hikmah ukhuwah Islamiyah. Jadi Aldi tadi. Aldi, lanjut deh. Aldi mana? Tuh bawah tuh. Dibaca di. Aldi coba di. Aku ini lagi. Kabur. Masih lagi ya? Enggak, Ci. Iya cuman ini. Moderator tidak dibutuhkan lagi Ya, moderator. moderator lagi. Jangan. Iya, maksudnya tuh jangan keluar dulu, tunggu. Siapa yang keluar tuh? Aldi. Ma. Baca dulu yang lain. Oh, udah aku aja nih. Laptopnya mati kata dia. HP lah, Oh. HP lah. Aku lanjutkan aja mungkin. Oke. Silent. Ini ketawa siapa tuh? Wandi, apa sih adik kau yang ketawa? Udah nih. Peranan Islam dalam politik. Islam dan politik mempunyai titik singgung erat. Bila keduanya dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh, hubungan antara agama dan politik secara umum dapat dilihat dan diamati dari kedudukan agama dan perannya dalam kehidupan masyarakat. Wes, udah, terus? Ci, karena Aldi Febriza keluar, jadi kau yang baca, Ci. Yang kata mutiara belum tuh. Ci, yang kesimpulan, yang ini. udah lebih aku yang baca. Ya udah. Yang mana? Ini ya, hikmah ukhuwah Islamiyah belum terbaca. Kesimpulannya juga Kesimpulannya belum dibaca. Terus ini kata mutiaranya juga belum dibaca. Oh iya gini. Ci. Tadi kan Aldi bahas bagian apa ya itu? Apa ya? Sebelum kesimpulan kan menyerahkan ke moderator. Moderator menyerahkan ke Wandi. Ci. Cici tuh diteriak tuh. Cici! Mana orangnya nih? Apa? Jangan. This is my network or what? Apa, Wak? Apa sih? Jadi tuh gini. Itu. Kan tadi si siapa? Aldi Febriza kan tadi bacanya cuma batas yang mana ini? Enggak sih? Yang ini enggak sih? Ya. Tadi kan dia dari sini tadi dia ngucapin kan saya kembalikan kepada moderator. Nah, ini bilang aja yang ini materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wandi Saputra. Oke. Nah, ngomong kayak gitu. Mulai ya? Enggak, Ci, tahun depan. Iya, sekarang. Terima kasih kita ucapkan kepada Aldi Febrizal. Pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Wandi Saputra. Kepada Wandi Saputra dipersilakan. Tunggu, Ci, kok on cam? Off cam? Ci, ini udah record, Ci. Terus tinju. Coba ulang. Terima kasih kita ucapkan kepada Aldi Febrizal. Pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Wandi Saputra. Kepada Wandi Saputra dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada hikmah ukhuwah Islamiyah.
Hikmah ukhuwah Islamiyah yaitu terciptanya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya yang kuat antar umat. Yang ketiga, tercipta kerukunan. Terus tercipta rasa persatuan yang kuat. Dan terakhir, terciptanya masyarakat yang baik akhlaknya dan perilakunya. Next. Berikutnya kesimpulan dari ukhuwah Islamiyah, yaitu pada masyarakat Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Dan hukum tentang ukhuwah Islamiyah ini sudah dijelaskan dengan tegas di dalam Al-Quran, dan Allah sangat membenci yang namanya perpecahan dan melaknatnya. Tempat adanya ukhuwah dalam umat Islam akan menjadi banyak kemaksiatan yang sangat dibenci Allah. Jika ditanya mana yang lebih diprioritaskan antara ukhuwah Islamiyah atau wataniyah, maka kita bisa menjawab keduanya. Ukhuwah wataniyah jangan merusak ukhuwah Islamiyah dan sebaliknya. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Wadi Saputra. Udah? Dan Sudah. Udah kan? Kan udah berat, Wan, berat nih, harus nempel-nempel, cari-cari. Terus gini. Wah, banyak gawe aku nih. Ini cara nyimpannya gimana ini recordnya? Stop ya dulu, Jangan stop. lupa. Ya, stop. Stop dulu, stop. Aku takut terpencet.